Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sistem sirkulasi, yaitu kita akan membahas mengenai alat-alat peredaran darah. Nah, alat peredaran darah pada manusia ada dua, yaitu jantung dan pembuluh-pembuluh darah. Nah, sekarang kita bicarakan dulu tentang jantung. Jantung adalah alat pompa darah. Jadi seperti di rumah kita ada alat pompa air, nah di tubuh kita ada alat pompa darah. Kalau pompanya rusak, darahnya tidak mengalir, gitu ya. Nah, kalau darah tidak mengalir, padahal bersama darah itu diangkut O2, sari makanan, CO2, sisa metabolisme, hormon, dan lain-lain. Maka komponen tadi tidak bisa sampai ke seluruh tubuh kita. Padahal setiap sel dan jaringan itu membutuhkan makanan, O2 dan lain-lain, juga dia akan menghasilkan sisa yang harus dikeluarkan dari sel, gitu ya. Jadi alat ini sangat vital, ya. Letaknya di rongga dada agak sebelah kiri di atas diafragma, ukurannya kira-kira sekepalan tangan manusia atau 225 sampai 340 gram. Jadi ini sesuai dengan ukuran tubuhnya manusia. Kalau tubuhnya besar, maka jantungnya juga besar, ya. Nah, tekanan pada jantung, jadi jantung itu memompa kan tadi ya. Nah, tekanan daya pompa jantung itu pada ventrikel kiri itu sangat besar. Jadi kalau misalnya ventrikel kiri itu memompa jantung dan kemudian pembuluh darahnya tidak ada gitu ya, jantungnya darahnya keluar, maka daya pompa darahnya jantung itu adalah sampai 9,1 meter. Sedemikian kuatnya daya pompa jantung untuk darah itu ya, sehingga kekuatannya sedemikian rupa. Jadi kalau darahnya itu dipompa oleh jantung bisa terlempar sampai 9,1 meter gitu ya. Nah, setiap hari ada 4.000 galon darah atau 15.000 liter darah yang dipompa oleh jantung. Darahnya ya itu aja ya, 5 liter itu kan bergantian masuk ke dalam jantung, keluar, kemudian masuk lagi yang berikutnya, keluar, dipompa, masuk lagi yang berikutnya. Jadi setiap darah itu dapat giliran masuk ke dalam jantung, ya, kira-kira volume jantung 150 sampai 200 mili gitu kan ya. Jadi setiap kali masuk 150 sampai 200 mili, kemudian keluar digantikan yang berikutnya segitu juga gitu ya. Nah, itu kalau dijumlah bisa sampai 4.000 galon. Padahal sih volume darahnya ya 5 liter itu ya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, denyut jantung manusia sekitar 70 kali per menit. Ini juga kalau dijumlah satu hari penuh gitu ya, itu bisa 100.800 denyutan per hari. Tentu saja ini dipengaruhi oleh jenis kelamin, jenis kegiatan, ya, kondisi kesehatan, kemudian usia gitu kan ya. Nah, jadi tidak sama setiap saat 70 kali per menit. Nah, kita sekarang lihat bagian-bagian jantung. Anatomi jantung bisa dilihat dari gambarnya ini. Nah, jantung ini di sebelah luar dibungkus oleh selaput yang namanya perikardium. Kita sudah pernah pelajari itu ya, perikardium pada waktu kita belajar jaringan gitu ya. Nah, perikardiumnya dua lapis, perikardium yang sebelah luar dan satu lagi perikardium yang menempel di jantungnya. Jadi ada dua lapis gitu ya. Di tengah-tengahnya ada cairan perikardial. Nah, setiap organ vital biasanya memang dibungkus oleh dua lapis pembungkus ini, dan di tengahnya pasti ada cairan sebagai bantalannya. Jadi kalau ada benturan keras tidak langsung mengenai organnya, tapi ada pelindung di luarnya gitu ya. Nah, lapisan perikardium yang dua lapis tadi di sebelah luar disebut perikardium parietal. Ini adalah jaringan ikat padat. Kemudian di sebelah dalam yang melekat pada jantungnya itu adalah perikardium visceral. Nah, jadi si perikardium visceral ini disebut juga epikardium. Nah, si ototnya jantung, kita sudah belajar mengenai ada 3 macam otot ya. Salah satunya adalah otot jantung. Otot jantung itu disebut dengan miokardium. Kita ingat lagi ciri-cirinya, sebelumnya sudah kita pelajari bahwa setiap sel otot jantung itu bentuknya lurik bercabang-cabang, cabangnya namanya sensitium, kemudian
intinya ada di tengah satu. Jadi bentuknya otot jantung itu gabungan atau kombinasi antara otot lurik dengan otot polos, gitu ya. Nah, kemudian di sebelah dalam tadi ada perikardium di sebelah luar, di sebelah dalamnya ada endokardium. Endokardium ya, ini sebelah dalam. Jadi ini ada lapisan di luar perikardium dan sebelah dalam yang membungkus atau melapisi setiap ruangan jantung ini. Ini adalah endokardium. Nah, ini adalah dagingnya, ini miokardiumnya. Coba perhatikan. Dinding atau dagingnya. Dagingnya ya, untuk ini adalah jantung manusia ruangannya 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang di atas ini adalah atrium, atrium kanan, atrium kiri, bukan ini ya. Ini adalah arteri pulmonalis yang dibuka. Ini adalah atrium kanan, ini adalah atrium kiri, ini adalah bilik kanan, dan ini adalah bilik kiri. Nah, ini ototnya atrium itu tipis. Ototnya ventrikel, nih dagingnya tebal, gitu ya. Ini bergantung pada berat lemahnya pekerjaannya. Atrium itu fungsinya cuma menerima darah, ya. Nah, kalau ventrikel atau bilik ini fungsinya memompa darah. Nah, mompa itu kerjanya lebih berat daripada cuma menerima aja ya. Nah, atrium kanan ini menerima darah dari tubuh, menerima darah dari tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah. Yang tubuh bagian atas ini ada pembuluh besarnya yang masuk ke jantung. Ini adalah vena cava superior. Yang ini dari tubuh bagian bawah, ini vena cava inferior. Dari tubuh bagian bawah masuk ke atrium kanan, dari tubuh bagian atas masuk ke atrium kanan juga, gitu ya. Kemudian masuk ke bilik kanan. Ini bilik kanan. Kemudian ini bilik kiri. Ini adalah atrium kiri. Nah, atrium kiri itu menerima darah dari paru-paru. Dari paru-paru. Dari paru-paru kanan dan dari paru-paru kiri. Nah, kemudian dia masuk ke atrium, nanti dari atrium kiri dia akan masuk ke bilik kiri. Nah, kemudian dipompa ke seluruh tubuh. Sedangkan darah yang dari bilik kanan akan dipompa ke paru-paru. Ya, ini adalah ke paru-paru, arteri pulmonaris, gitu ya. Nah, sekarang ruang jantung manusia itu biliknya sekatnya sempurna. Jadi tidak memungkinkan darah bersih dan darah kotor bercampur ya. Nah, untuk itu diperlukan katup atau bilik. Katup atau bilik, katup atau klep gitu ya. Nah, ini ada katup, ini ada katup, ini ada katup, ini ada katup. Nah, katupnya ada 4 ya. Nah, katup yang antara atrium kiri dengan ventrikel kiri ini adalah atrium valvula bicuspidalis atau katup atau klep bicuspidalis. Dua pintu, pintunya 2 gitu ya. Nah, sedangkan yang antara atrium kanan dengan ventrikel kanan ini valvula katupnya 3 pintu. Valvula tricuspidalis ya. B dan tri. Kemudian ada katup lagi di pangkalnya arteri pulmonalis. Ini katupnya berbentuk bulan sabit. Nah, bulan sabit semilunari. Jadi ini adalah katup semilunari pulmonalis atau katup semilunar pulmonar. Nah, ini ke paru-paru kanan, ini ke paru-paru kiri. Dia bercabang, gitu ya. Jadi ini ada katupnya. Kemudian ini ada katup di pangkal aorta. Ini aorta. Nah, ini pangkalnya. Ini juga namanya atau bentuknya juga bulan sabit. Jadi ini valvula semilunar aorta, gitu ya. Nah ini, yang tadi ini adalah valvula semilunar pulmonar. Ini valvula semilunar aorta, gitu ya. Nah, jadi
Atrium kanan menerima darah dari seluruh tubuh, atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Jadi ini isinya darah kotor ya, dari seluruh tubuh itu darah kotor yang banyak CO2-nya. Nah, sedangkan atrium kiri menerima darah dari paru-paru. Ini darah yang bersih yang mengandung O2 yang banyak, gitu ya. Nah, kemudian bilik kanan ini menerima darah dari atrium kanan. Kemudian bilik kiri menerima darah dari atrium kiri. Nah, bilik ini memompa darah, gitu ya. Yang kanan memompa darah ke paru-paru, yang kiri memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi antara bilik kanan dan bilik kiri ini lebih berat kerjanya yang bilik kiri, maka ototnya lebih tebal yang bilik kiri, gitu ya. Nah, ketika dipompa ke seluruh tubuh, ini pompanya bareng-bareng kanan kiri. Nah, gitu ya. Dipompa ke seluruh tubuh lewat aorta. Nah, ini kekuatannya sangat besar. Yang tadi ya, kalau aortanya dipotong nih, darahnya muncrat sampai 9,1 meter gitu ya. Nah, kalau darah yang di sebelah kanan-kanan ini alirannya bertekanan rendah gitu ya, karena ini dari seluruh tubuh gitu ya. Nah, sehingga kemudian harus didorong ke bilik kanan oleh valvula yang pintunya 3, yang tadi cuspidalis, supaya nggak bolak-balik gitu darahnya ya, karena dia alirannya lambat gitu. Nah, kemudian didorong ke paru-paru. Yang kiri ini kemudian didorong ke seluruh tubuh gitu ya, secara bersamaan. Nah, pada bayi dalam kandungan kadang sekat antara atrium belum menutup sempurna gitu ya. Atrium kanan dan atrium kiri itu sekatnya belum menutup sempurna. Sehingga ada kemungkinan darah bersih dan kotornya bercampur. Nah, bayi-bayi yang demikian itu lahir dengan penyakit jantung bawaan, disebut ya, penyakit jantung bawaan gitu ya. Nah, ini harus ditutup sekat yang belum sempurna tadi. Bisa lewat operasi, kalau dulu pakai operasi, sekarang katanya ada cara yang lebih modern, tidak dengan operasi gitu ya. Nah, jadi ini lebih tidak berisiko. Kalau yang harus dioperasi itu resikonya tinggi ya, risiko kematiannya tinggi. Bayi baru lahir dioperasi, dadanya dibuka gitu kan ya. Nah, katanya teknologi kedokteran sekarang tidak harus melalui operasi membuka rongga dadanya gitu ya, sudah bisa sekatnya ditutup. Nah, semoga begitu ya. Nah, ketika bayi itu tadi sekatnya atriumnya belum sempurna, maka kemudian darah bersih dan darah kotornya bisa bercampur. Sehingga kalau dia beraktivitas yang lebih berat, misalnya nangis gitu ya, itu darah kotornya itu bisa kandungannya lebih banyak daripada darah bersih. Sehingga kemudian tubuhnya membiru. Sehingga kelainannya disebut dengan blue baby. Ya, blue baby. Bayi ini juga lahir dengan tubuh membiru, gitu ya. Tubuhnya juga membiru, makanya disebut juga blue baby tadi ya. Nah, karena darahnya banyak mengandung CO2, gitu. Makanya harus segera ditutup sekatnya yang tidak sempurna tadi. Nah, kemudian denyut jantung. Bisa didengarkan menggunakan stetoskop. Dokter seringkali menggunakan stetoskop untuk mendengarkan denyut jantung. Nah, denyut jantung itu bunyinya bukan deg-degan gitu ya, tapi ternyata bunyinya lup-dup, lup-dup, lup-dup. Nah, ada suara lup yang pertama, ini adalah darah ketika melewati katup atrioventrikel gitu ya. Suara kedua yang dup adalah darah ketika melewati katup semiluner. Jadi ketika darah itu melewati katup-katup ini, loop gitu ya. Nah, ketika melewati yang semilunar itu dup gitu ya. Sebenarnya bunyi dupnya itu lebih kencang dibanding dengan loopnya ya. Jadi ketika darah itu masuk ke jantung, masuk ke bilik kanan dan bilik kiri, itu bunyinya loop gitu ya. Ketika meninggalkan jantung di dua arah ini ya, maka bunyinya dup. Jadi loop dup, loop dup, loop dup gitu bunyinya ya. Nah, itu harus terdengar bersih seperti itu ketika dokter mendengarkan pakai stetoskop, maka orang ini sehat. Tapi kalau ada bunyi lain atau bunyinya tidak seperti itu, maka ada kemungkinan ada kesalahan atau ada gangguan pada katupnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya denyut jantung atau heart rate.
Nah, ini adalah hitungan berapa kali jantung berdenyut selama 1 menit. Nah, kalau mengukur denyutnya di dadanya tidak apa namanya agak sulit, maka bisa juga dihitung lewat denyut nadi. Nadi itu biasanya mudahnya diraba di bawah di lengan sini ya, di bawah jempol atau di leher atau di pelipis gitu ya. Itu bisa jumlah denyutnya sama dengan jumlah denyut jantung. Nah, karena tekanan yang dibuat oleh jantung itu akan disebar ke sepanjang pembuluh arteri atau ke sepanjang pembuluh nadi. Jadi denyutan jantung itu juga akan sampai ke nadi, gitu ya. Nah, di tempat lain nadi itu tidak di permukaan seperti ini di dalam, sehingga yang di permukaan itu ya cuma 3 tempat tadi ini, gitu ya. Nah, kemudian eh, denyut jantung itu diatur juga oleh sistem saraf. Sistem saraf yang mengaturnya adalah sistem saraf otonom. Namanya juga otonom. Dia bekerja secara otomatis. Ada 2 sistem saraf otonom, yaitu simpatik dan parasimpatik. Ini keduanya ini bekerja saling berlawanan. Kalau yang simpatik memacu, maka yang parasimpatik menghambat. Contohnya seperti pada jantung ini. Nah, saraf otonom simpatik itu berfungsi sebagai kardioakselerator, berarti dia itu mempercepat denyut jantung. Sedangkan yang parasimpatik pasti kebalikannya, yaitu kardioinhibitor, jadi dia melambatkan denyut jantung. Nah, jadi cepat atau lambatnya itu bisa diatur sendiri oleh tubuh, gitu ya. Kadang hubungannya dengan gejolak emosi, misalnya begitu ya. Maka simpatik bekerja, yaitu mempercepat denyut jantung. Nah, kalau kemudian suasana sudah adem lagi, gitu ya, nggak ada emosi lagi, maka kemudian parasimpatik memperlambat denyutnya, sehingga semuanya bisa teratur, gitu ya. Nah, kemudian ada juga hormon yang bekerja mempengaruhi denyut-denyut jantung atau kerja jantung, yaitu ada epinefrin dan hormon tiroksin. Nanti kita bahas waktu kita bahas hormon ya. Ion-ion yang bekerja juga untuk denyut jantung ada kalsium, natrium, dan kalium. Tuh, tadi udah ya. Nah, siklus jantung. Dalam siklus yang berirama, jantung secara bergantian berkontraksi dan berelaksasi. Jadi satu urutan lengkap antara pemompaan dan pengisian disebut siklus jantung atau cardiac cycle. Nah, kontraksi pada jantung itu disebut dengan sistol, sedangkan relaksasi disebut dengan diastol. Apa itu sistol? Sistol adalah tekanan ruang jantung maksimal saat darah dipompa keluar oleh ventrikel. Jadi waktu ventrikel itu bekerja berkontraksi gitu ya, maka itu kalau diukur tekanannya itu namanya tekanan sistol, itu tekanan maksimal ya. Sedangkan diastol adalah tekanan ruang jantung minimal saat darah masuk ke atrium. Nah, itu tekanannya paling minimal, itu namanya diastol. Nah, kalau diukur pakai alat tekanan darah namanya sphygmomanometer, orang Indonesia sering menyebutnya tensimeter ya. Maka tekanan darah manusia normal adalah 120 mm Hg per 80 mm Hg. Artinya ini sistolnya dan 80 adalah diastolnya. Nah, alatnya ini alat yang konvensional ya, alat ukur tekanan darah yang konvensional. Ini ada kantong yang berisi udara, yang berisi kantung udara, kemudian ada pompanya. Ini ada uliran pompanya di sini, bisa untuk buka dan bisa untuk tutup. Kemudian ada pipa karet. Kemudian ada ini ukurannya itu ada pakai skala. Dalamnya ini ada Hg. Jadi ini ada air raksanya. Nah, biasanya alat ini dililit di lengan atas kayak gini. Kemudian kalau mau pakai stetoskop diselipkan di sini. Salah. Nah, diselipkan di sininya. Di sini ya. Nah, jadi ini kan dililit di sini. Nah, itu diselipkan di sini stetoskopnya untuk mendengarkan suara dup 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 gitu ya.
Nah, jadi ini pompanya dibuka, ulirannya kemudian dikencengin, dan kemudian ini dipompa. Nih kayak ada balonnya, dipompa gini. Nanti air raksa yang pada alat ini akan naik. Nah, kemudian ini kantung udaranya akan mulai terisi udara. Nah, makin lama makin besar kantungnya, sehingga kemudian menggencet arteri di sini, arteri di lengan atas. Rasanya agak sakit gitu ya, sehingga bagian lengan bawah ini tidak mendapatkan darah gitu ya. Jadi dibuat seperti itu. Nah, kemudian setelah misalnya naik dia sampai 150, 60 dan kemudian itu menjadi agak sakit gitu ya lengan atasnya karena dia tergencet gitu ya oleh alat tadi. Nah, maka kemudian pompanya dibuka sedikit sehingga kemudian udaranya yang dari kantung ini keluar gitu ya bunyinya. Nah, seiring dengan keluarnya udara, maka raksanya ini juga kemudian mengalami penurunan. Dia turun ya, misalnya tadinya di sini. Dia turun. Nah, ini udah mulai waspada. Nanti ada gejolak. Jadi raksanya dia, nah dia agak, nah agak kaget gitu ya, nongol dikit. Nah itu adalah yang pertama ya, gejolak yang pertama itu adalah sistol. Kita mesti lihat di sini ada angka-angkanya menunjukkan angka berapa. Nah kan normalnya 120 misalnya di sini ya. Kemudian gejolaknya si apa namanya? Sorry. Gejolaknya si raksa tadi akan berlanjut gitu ya. Nah itu kalau di stetoskopnya didengerin, gejolak yang pertama itu memang bunyi dek. Nah kemudian disusul oleh gejolak berikutnya. Jadi dek 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 gitu ya. Makin turun, makin turun, makin turun. Nah suaranya makin lirih, makin lirih, makin lirih dan kemudian hilang. Nah ketika hilang yang pertama itu mesti dilihat angkanya berapa. Jadi bunyi dek yang pertama itu adalah sistol. Nah, kemudian dek 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 terus sampai kemudian hilang. Nah, ketika hilang itu juga itu adalah diastol. Menunjukkan angka berapa itu diastolnya gitu ya. Nah, tapi sekarang alat ini kemudian sudah banyak yang berupa digital. Jadi tinggal ini di apa pakai ini juga tetap ya, pakai kantong udara tetap tapi nggak pakai pompa kayak gini, nggak pakai juga raksa. Nanti ada alat itu menunjukkan angka berapa, tinggal dibaca aja, gampang kalau sekarang gitu ya. Nah, ini adalah sistem konduksi jantung intrinsik. Nah, jadi ini bagaimana jantung itu dirangsang untuk berdenyut, saraf-sarafnya di mana aja letaknya, namanya apa gitu ya. Nah, ini adalah nodus. Nodus itu apa ya? Simpul saraf. Namanya nodus sinoatrial. SA. Kemudian ini ada nodus atrioventrikular AV gitu ya. Nah, ini ada dua. Jadi dua simpul sarafnya. Nah, gimana kerjanya? Yang pertama SA ini kemudian oleh sistem saraf itu kemudian dibangkitkan impuls listriknya gitu ya. Nah, jadi ini kemudian menyebabkan si impuls tadi disebar. Nah, ini penyebaran impulsnya ya. Menyebar, merambat dengan cepat melalui dinding kedua atrium. Ini dinding kedua atrium, dinding kedua atrium, dan membuat sel-sel otot kemudian berkontraksi serentak. Jadi kayak di strom dulu gitu ya. Nah, kemudian dia berdenyut gitu. Nah, impuls ini yang dari SA ini akan diteruskan ke sini. Nah, AV, atrioventrikular sini ya, yang letaknya di antara atau di dindingnya, dinding antara atrium kanan dengan ventrikel kanan. Nah, kemudian impuls yang di sini ini mengalami penundaan 0,1 detik untuk membiarkan atrium berkontraksi dulu sebelum ventrikel gitu ya. Jadi ini dibiarkan kosong dulu, masuk ke sini darahnya 0,1 detik kemudian baru kemudian berdenyut lagi gitu ya. Nah, jadi untuk membuat darah itu maju gitu, maju ya, mengisi bilik kanan. Nah, kemudian saraf ini dia bekerja. Nah, sinyal kontraksi akan kemudian dihantarkan ke sini. Ini namanya berkas atrioventrikular. Nah,
ini kemudian atau namanya berkasis ya nama lainnya ya. Kemudian dia bercabang, percabangan kiri, percabangan kanan, kemudian merambat membentuk serabut yang disebut serabut Purkinje. Ini serabut Purkinje, serabut Purkinje gitu ya. Nah, jadi apa namanya? Perintah dari saraf itu juga menyebar ke seluruh bagian jantungnya. Itu. Nah, kemudian curah jantung atau cardiac output. Nah, ini adalah volume darah per menit yang dipompa oleh ventricle, bukan oleh yang lain ya, oleh ventricle ke dalam sistem peredaran darah seluruh tubuh. Jadi ventricle-nya juga ventricle kiri aja gitu ya. Jadi kalau curah jantung itu menghitung volume darah per menit yang dipompa oleh ventricle kiri menuju ke seluruh tubuh. Tuh ya. Bukan kiri kanan tapi kiri aja ya. Nah, curah jantung cardiac output bergantung pada dua faktor yaitu volume per denyut atau stroke volume dan kemudian heart rate, denyut jantung per menit gitu ya. Nah, jadi cardiac output adalah heart rate dikali stroke volume gitu ya. Bila misalnya stroke volume itu adalah volume per denyut rata-rata manusia adalah 75 mili setiap kali berdenyut itu, maka 75 mili yang dipompa gitu ya, dan 1 menit itu 70 kali berdenyut, maka curah jantungnya tinggal dikali 75 kali 70, hasilnya 5,25 liter per menit. Nah, itu kan sesuai dengan jumlah darah kita secara keseluruhan ya. Jadi dalam 1 menit gitu ya, itu semua darah kita yang 5 liter itu sudah pernah mendapat giliran masuk ke dalam jantung. Kemudian keluar. Berikutnya segitu lagi masuk, keluar lagi gitu ya. Nah, jadi jumlah ini sesuai dengan jumlah volume darah manusia secara keseluruhan. Nah, kalau kita berolahraga, maka curah jantung itu bisa meningkat 5 kali lipatnya. Ya, coba aja kamu hitung aja denyut nadimu ketika kamu sesaat setelah olahraga inti, gitu ya, gerakan inti, gitu ya. Nah, kemudian si jantung ini sebagai organ penting, dia juga perlu disuplai makanan dan oksigen. Dia sendiri perlu disuplai makanan dan oksigen. Nah, pembuluh darah yang mensuplai ini adalah arteri koronaria namanya ya. Nah, arteri koronaria atau nadi tajuk. Nah, si arteri ini nggak boleh ada sumbatan-sumbatan. Kalau ada sumbatan, maka suplai makanan dan oksigen menuju jantung akan terganggu pasokannya, gitu kan ya. Nah, kalau ada sumbatan di situ, maka orang ini menderita penyakit yang namanya koronariasis atau penyakit jantung koroner. Dan sumbatan ini harus dibuka, gitu ya. Kalau enggak, bisa meninggal lama-lama ya. Gitu ya, nggak lama-lama sih sebenarnya, akan terancam meninggal dunia orangnya. Maka orang kemudian kalau menderita gangguan seperti ini, benar-benar harus dibuka salurannya, pembuluh darahnya yang tersumbat sumbatannya harus dihilangkan, gitu ya. Oke. Nah, itu adalah jantung. Sekarang kita lihat alat peredaran darah yang kedua, yaitu adalah pembuluh-pembuluh darah. Nah, kalau jantung itu pompanya, kalau pembuluh darahnya itu pipa salurannya, gitu ya. Nah, kalau nggak ada pipanya, darahnya menyebar di tubuh gitu ya. Gimana caranya nanti nggak bisa ngangkut ke yang kotor, diangkut ke alat ekskresi segala macam ya. Jadi harus ada salurannya. Karena manusia itu sistem peredaran darahnya tertutup sehingga darah tidak pernah mengalir di sela-sela sel dan jaringan. Darah itu selalu mengalir di pembuluh. Pembuluhnya ada 3, ada arteri, ada vena, ada kapiler nih. Kapiler itu pembuluh-pembuluh halus yang tebalnya cuma serambut-rambut aja gitu ya. Jadi kalau sering ada di kulit yang putih itu semburat merah gitu ya, kayak rambut. Nah, itu pembuluh darah kapiler segitu gitu ya. Saking dia halusnya, saking dia kecilnya saluran itu, sel darah merah kalau mau mengalir di situ harus berbaris satu persatu. Jadi diameternya kapiler itu lebih gede dikit daripada diameter sel darah gitu ya. Nah, kita lihat satu persatu ya, pembuluh darah itu tersusun dari 3 lapisan. Jadi lapisannya ada 3 yang membuat pembuluh darah.
Lapisan luar, lapisan tengah, lapisan dalam pasti ya. Lapisan luar tunika externa atau adventitia, tunika yang tengah adalah tunika media, yang paling dalam adalah tunika intima atau tunika interna. Yang eksterna ini terdiri dari jaringan ikat fibrosa, kemudian ada serabut elastis gitu ya. Sedangkan yang tengah ini isinya adalah otot polos dan serat elastis juga gitu ya. Sedangkan bagian dalam isinya adalah sel endotelium. Jadi dia epitel. Jadi sebelah dalam itu epitel tipis selapis gitu ya. Nah, jadi anatominya kayak gini. Ini adalah tunika eksterna, jaringan ikat ya padat tadi. Ini adalah tunika media yang isinya adalah otot polos dan bagian dalamnya adalah endotelium, epitel pipis selapis ya, endotelium. Nah, kita perhatikan, ini adalah anatominya arteri, ini anatominya vena. Ini adalah anatominya kapiler gitu ya. Jadi keduanya, ini arteri dan vena sama-sama 3 lapis, tapi kalau dilihat diameternya arteri itu diameternya kira-kira segini, vena segini. Jadi vena itu diameternya lebih lebar, tapi dia dindingnya lebih tipis, gitu ya. Jadi kalau arteri itu tebel. Nah, kalau vena itu tipis. Sedangkan kapiler itu cuma bagian tunika internalnya doang. Nah, ini endotel doang sama membran basalnya, gitu ya. Nah, jadi dia tipis banget. Nah, kemudian apalagi bedanya arteri sama vena? Nah, kalau vena ini ada katupnya. Nah, ini ada katupnya, ada klepnya, ada banyak di sepanjang pembuluh. Nah, aliran darah di vena itu tidak ada pompanya karena dia dari seluruh tubuh ke jantung, sehingga alirannya tidak sekuat aliran darah yang terdapat pada arteri, gitu ya. Sehingga karena dia alirannya tidak kuat, maka kemudian harus diberi klep di sepanjang pembuluh supaya alirannya satu arah. Nah, kalau udah maju aja, jangan maju mundur ya. Kalau nggak ada klepnya, dia bisa maju mundur, nggak nyampe ya. Jadi dia harus digusah-gusah gitu ya, pakai katup si darahnya. Jadi katupnya ada banyak di pembuluh. Kalau arteri itu katupnya cuma satu di pangkal aorta doang, yang namanya valvula semilunar aorta gitu ya. Valvula semilunar aorta, ya benar. Nah, ini adalah kapiler, di gambarnya kapiler. Nah, yang tadi tipis-tipis banget ya, diameternya halus-halus banget. Nah, ini darah merah yang mengalir di dalam kapiler, kira-kira dia harus mengantri gitu ya, karena diameternya lebih gede dikit aja dari sel darah itu, gitu ya. Nah, itu adalah anatominya. Jadi kalau mau ditanya perbedaan arteri dan vena, perbedaan utamanya adalah arah alirannya, bukan kandungan darahnya, gitu ya. Nah, jadi kalau arah alirannya antara arteri dan vena itu mutlak gitu ya. Arteri adalah arah aliran darah di dalamnya itu meninggalkan jantung. Jadi ini adalah pembuluh yang meninggalkan jantung. Sedangkan vena ini adalah pembuluh yang menuju jantung. Gitu ya. Kalau disebutkan kandungan darahnya, arteri itu darahnya banyak mengandung O2 kecuali arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis itu bawa darah paling kotor. Nah, jadi ini kan ada kecuali-kecualinya, jadi bukan perbedaan utama gitu ya. Malah yang kecuali ini bawa darah paling kotor. Sedangkan vena juga begitu, kandungan darahnya sebagian besar CO2. Tapi ada vena pulmonalis yang kandungan darahnya itu paling kotor. Salah. Kandungan darahnya paling bersih. Sorry, ini yang paling kotor ya, ini yang paling bersih gitu. Nah, jadi perbedaan utamanya adalah aliran darahnya. Tuh ya. Dinding ototnya tadi kita udah lihat di anatominya, arteri tebal tapi elastis, sedangkan vena itu lebih tipis, diameternya lebih lebar, gitu ya. Klepnya di arteri itu cuma satu di pangkal aorta. Ini yang tadi ya, valvula semilunar aorta, sedangkan vena itu katupnya banyak di sepanjang pembuluh. Nah, arteri itu letaknya dalam tubuh di sebelah dalam, kecuali di 3 tempat ini. Tadi sudah kita bahas ya. Kemudian vena itu di dekat permukaan kulit. Jadi yang biru ini adalah vena. Nah, vena itu denyutannya tidak terasa. Jadi kalau mau dipencet-pencet venanya ya nggak bisa kita hitung denyutannya ya nggak ada ya. Tapi kalau denyutannya nadi itu terasa. Dan arteri itu kalau terpotong darahnya keluar memancar karena dia kekuatannya ada di dorongan atau kontraksi jantung. Ya, denyut jantung itu akan mendorong darah kuat
sehingga kalau ada nadi yang terputus itu darahnya memancar keluar. Sedangkan kalau vena, ini darahnya keluar menetes aja karena si vena itu aliran darah di vena itu enggak ada pompanya ya, cuma ada klep-klep yang gusah-gusah itu doang gitu ya, sehingga kemudian kemungkinannya darah keluar itu cuma menetes aja. Nah, ini udah tadi ya, tekanannya tinggi kalau pada arteri. Sedangkan pada vena udah pembuluhnya tipis, nggak ada pompanya gitu ya. Jadi aliran darahnya itu berkecepatan rendah dan bertekanan rendah juga. Nah, jadi aliran darah pada vena itu terutama disebabkan karena otot yang ada di sekitarnya. Ketika ototnya itu kontraksi, maka otot itu menggencet istilahnya, menggencet pembuluh darah vena. Kalau dia tergencet, otomatis darahnya mengalir, dan udah gitu ada katup di sepanjang pembuluh. Jadi kalau udah maju aja digusah-gusah maju gitu ya. Itu yang menyebabkan darah di vena itu mengalir ya. Ini ada katupnya. Ini udah ya. Oke. Nah, sedangkan pembuluh kapiler. Nah, ini kan tadi dindingnya selapis sel epitel namanya endotelia dan membran basalnya aja. Nah, jadi tipis banget sehingga memudahkan proses difusi, osmosis gitu ya, antara darah, ada cairan darah dan cairan di sebelah luar darah. Cairan di sebelah luar darah disebut cairan interstisial gitu ya. Nah, diameternya 8 mikron atau kurang, tapi jumlahnya banyak banget ya. Semua bagian tubuh kita yang hidup selnya itu harus dialiri darah. Karena darah itu mensuplai makanan oksigen, kemudian dia kembali dari sel dan jaringan, dia bawa CO2 dan limbah yang lain. Jadi kapiler ini menyebar di seluruh bagian tubuh. Kalau dijumlah, maka luas penampang kapiler itu lebih besar daripada luas penampang arteri atau vena. Tapi kalau dijumlah seluruhnya gitu ya. Begitu juga aliran darah. Aliran darah di kapiler itu paling lambat. Tapi laju aliran totalnya dari keseluruhan arteri itu menjadikan dia lajunya cepat dibandingkan dengan pada arteri dan vena gitu ya. Dan kemudian ini ada sfinkternya, apa namanya nih ya, kuncinya, apa yang namanya, pintunya, wah macam-macam ya. Ya, jadi ini si sfinkter ini namanya sfinkter prekapiler, gitu ya, sfinkter prekapiler. Nah, ini dia bisa menggencet arteri, bisa juga melonggarkannya, gitu ya. Jadi dia bisa gencet. Nah, ini bisa gencet, bisa juga dilonggarkan, gitu ya. Kalau ini digencet, ini digencet, maka suatu ketika aliran darah di suatu bagian tubuh itu tidak mengalir, gitu ya, sehingga kemudian terlihat pucat, misalnya begitu ya. Nah, biasanya kalau kita pucat tuh kalau kita kedinginan atau kemudian kita ketakutan, gitu ya. Nah, itu untuk mengendalikan emosinya, maka darah itu difokuskan ke organ-organ dalam yang utama. Nah, sehingga yang dari kulit itu juga menuju organ utama. Nah, yang di kulit itu kemudian dikunci-kunci gini ya, pembuluh-pembuluh kapilernya dikunci-kunci ini pakai otot sfinkter ini, sehingga kemudian kulit terlihat lebih pucat daripada biasanya, gitu ya. Oke. Nah, endotelnya kapiler itu juga ada 3 macam bentuknya. Endotelnya kan di selapis sel tadi ya, di membran basalnya. Nah, ada yang normal, yang biasa gitu ya. Yang biasa itu ya endotelnya rapat-rapat aja atau disebut kapiler sinambung continuous. Nah, ini permeable terhadap molekul-molekul kecil yang larut dalam air. Ini yang normal biasa, sebagian besar kayak gini ya, ada di kulit, di otot, sistem saraf, di paru-paru gitu ya. Nah, sedangkan ada yang berpori-pori nih. Kapiler berpori atau fenestra. Nah, ini lubang pori-porinya itu memungkinkan protein lewat, molekul besar juga lewat, gitu ya. Di mana letaknya? Kayak di glomerulusnya ginjal ya, karena dia untuk filtrasi kan ya. Kemudian kelenjar eksokrin, kelenjar mukosa usus, itu bentuk kapilernya kayak gini, berpori-pori. Mana panahku? Nah, ini yang berpori-pori. Yang satu lagi, nah ini bolong-bolong ini.
Kapiler berjendela atau sinusoid. Ini berlubang-lubang. Lubangnya besar, bisa tempat lewatnya sel darah keluar dari pembuluh gitu ya. Sel darah merah, sel pink darah gitu bisa lewat situ. Gitu ya. Jadi dia nggak rapat. Contohnya diletaknya di mana? Ya di hati, di limpa gitu ya. Di sumsum tulang. Jadi apa namanya? Di pabriknya darah. Jadi pabriknya darah itu kalau dia bikin darah, kemudian darah yang udah jadi keluar dari lubang-lubang ini. Atau sebaliknya, yang dari luar bisa masuk nggak? Ya bisa gitu ya. Nah, jadi bisa masuk yang dari luar. Nah, yang dari dalam bisa keluar. Nah, kemudian kenapa di hati gitu ya? Kenapa proses ini ada di hati atau di limpa gitu ya? Nah, di situ kan tempatnya sumsum tulang juga ya, tempatnya produksi sel darah. Nah, ketika sel darah itu sudah diproduksi masuk pembuluh darah gitu ya, kemudian dia mati ya, 120 hari darah merah mati. Nah, ukurannya menjadi lebih kecil sedikit dibandingkan dengan yang masih hidup. Nah, itu dia bisa lolos keluar dari sini, dari kapiler berjendelanya. Kemana gitu ya? Ya kan akan diproses juga ya, akan diproses juga. Nah, yang baru-baru jadi juga kemudian bisa keluar dari pembuluh. Ya, bisa juga keluar dari pembuluh. Jadi bentuknya disesuaikan dengan fungsi di mana si pembuluh kapiler ini berada gitu ya. Nah, bagaimana mekanisme peredaran darah? Ada dua macam sirkulasi pada manusia, peredaran atau sirkulasi pulmonalis dan sirkulasi sistemik. Atau dulu sering disebut sebagai peredaran darah besar dan peredaran darah kecil gitu ya. Jadi kalau yang sirkulasi pulmonalis sesuai dengan namanya pulmo itu adalah paru-paru gitu ya. Nah, aliran darah di antara dua sisi kanan jantung kemudian menuju ke paru-paru kembali menuju sebelah kiri jantung. Jadi dari kanan ke kiri gitu ya, melewatin paru-paru. Atau atrium kanan kemudian masuk ke bilik kanan. Nah, ketika masuk ke bilik kanan kemudian kan dipompa ke arteri pulmonalis gitu ya. Kemudian dari pulmo kemudian kalau udah bersih masuk lagi ke vena pulmonalis kemudian menuju atrium kiri. Ya, ini peredaran darah kecil. Dia melewati paru-paru untuk dibersihkan gitu ya dari CO2. Nah, yang sirkulasi sistemik ini adalah aliran darah di antara ruangan sisi kiri dan kanan jantung, kiri dan kanan jantung. Jadi lanjutannya dari yang atas ya, dari yang pulmonalis ya. Nah, ini dari atrium kiri, kemudian ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi dari seluruh tubuh ke atrium kanan. Jadi ini jalur yang panjang sekali gitu ya. Nah, ini apa namanya? Sistem peredaran darahnya ini yang besar ya. Ini peredaran darah kecil, ini peredaran darah besar. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi dalam satu kali beredar darah itu 2 kali lewat jantung. Maka kita sebut dengan sistem peredaran ganda ya. Gitu. Nah, ini adalah mekanisme peredaran darah yang terbatas. Nah, setiap organ tubuh pasti tadi diliputi oleh pembuluh-pembuluh darah, gitu ya. Apalagi organ itu penting, gitu ya. Penting semua juga organ penting, penting sekali, gitu ya. Maka kemudian jambunya dibungkus, gitu ya. Nah, sirkulasi porta ini adalah aliran darah balik dari vena yang berasal dari lambung, usus, pankreas, dan limpa yang terkumpul dalam vena porta hepatica. Vena porta hepatica. Ya ini ya. Nah, kemudian menuju ke hati di sini ya. Nah, ini kan menuju ke hati gitu ya. Ini menuju ke hati. Kemudian membentuk sistem kapiler di hati. Jadi kapilernya membentuk anyaman melingkupi hati gitu kan ya. Kemudian keluar dari hati menuju vena hepatica. Kemudian di sini vena cava inferior masuk ke atrium kanan gitu ya. Nah, jadi itu sistem peredaran porta gitu ya. Nah, tadi karena hati maka kemudian namanya vena porta hepatica. Ini ada ginjal. Kalau ginjal itu anyaman pembuluh darahnya atau si sirkulasinya namanya ini adalah
vena porta renalis kalau dari ginjal ya, karena ren itu ginjal gitu ya. Nah, jadi ini macam-macam. Ini juga ada vena renal, nanti masuknya vena cava inferior, masuk ke dalam jantung gitu ya. Nah, sedangkan sirkulasi yang koroner ini adalah peredaran darah dalam jantung, memenuhi kebutuhan nutrisi bagi jantung. Arteri koroner kanan dan kiri yang meninggalkan aorta bercabang-cabang menuju arteri yang mengitari jantung gitu ya, jadi dia membuatkan nyaman gitu ya.